Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya an Ali bin Yazid an Umaymah annaha, bahwasanya Umaymah sa'alat, telah bertanya Aisyah kepada Sayyidah Aisyah, benar, radhiyallahu anha, an hadhil ayat, mengenai ayat ini. Wa in tubdu, dan kalau kalian mengzahirkan ma perkara fi anfusikum, yang ada dalam diri-diri kalian, dalam hati-hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka akan menghisab kalian bihi, dengan perkara tersebut, Allah. Semua yang kita tampakkan dari hati ke zahir atau yang masih tersimpan di hati, semuanya ada hisabnya. Ini sudah sering kita terangkan, banyak orang yang salah paham, dikira amalan itu kalau masih di hati itu semuanya nggak ada hisabnya. Maka itu adalah kekeliruan yang fatal, yang nyata. Jadi amalan itu terbagi menjadi 3. Untuk mudahnya, amalan itu terbagi menjadi 3. Pertama, amalannya anggota tubuh, mulai ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, ini namanya anggota tubuh kita. Ngerjakan apa itu akan ada urusannya nanti di hadapan Allah di akhirat sana. Kemudian yang kedua, amalan lidah. Amalan lidah ini kita ngomong apa atau diem, ngomong dengan tegas, dengan lunak, dengan marah atau dengan damai, ini semuanya ada hisabnya, semuanya ada urusannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. May ya'mal su'an yujza bihi. Kemudian yang ketiga adalah amalan hati. Hati kita ini, yang terjadi di hati kita ada 2. Pertama, ghairu ikhtiyari, perkara-perkara yang memang kita benar-benar tidak bisa mengontrolnya. Bisikan-bisikan yang datang, kok bisa datang, itu kita nggak bisa ngontrolnya. Bisikan baik maupun bisikan buruk, ini selalu datang ke hatinya setiap manusia. Seneng pada sesuatu atau benci pada sesuatu, ini sering juga nggak bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua adalah ikhtiari, perkara yang perasaan kita bisa mengendalikan yang apa yang di hati kita, maka ini akan ada hisabnya. Contohnya apa Pak? Perkara di hati yang perasaan kita bisa mengontrolnya. Kita ajak hati kita untuk beriman, ini kita bisa mengontrolnya. Kita arahkan senang hati kita ini kepada hal-hal yang baik. Kita ajak hati kita untuk mahabbatus shalihin, iman dengan rukun iman yang 6, iman kepada yang wajib diimani dan ingkar kepada yang wajib diingkari. Ini harus kita paksa hati kita untuk berpikir begitu itu. Lah yang ghairu ikhtiyari tadi, ketika masuk di hati, itu ketika masuknya kan di luar kontrol kita.
Perasaan kita begitu itu. Walaupun semuanya sebetulnya yang ngendikan adalah Allah. Maka begitu masuk, kita lihat itu diridhoi Allah apa tidak. Kalau tidak diridhoi Allah, langsung kita punya kewajiban untuk menendangnya sejauh-jauhnya. Ketika masuknya memang di luar kontrol kita, tapi begitu masuk itu sudah dalam kontrol kita. Ada orang hatinya dimasuki, wah seneng saya baca Quran. Nah, ini perlu dirawat ini ya. Ini berarti masukan baik ini, dirawat. Masya Allah. Saya bersyukur hati saya dimasuki ilham senang dengan kebaikan. Di tengah-tengah kita duduk ngaji, tiba-tiba hati kita dimasuki bayangan mantan pacar kita. Dengan tanpa bisa kita kontrol, terbayang lipstikan, terbayang genitnya. Begitu mau berbuat ulah di hati kita, kita harus menendangnya. Ini dimurkai Allah. Kalau enggak nanti kita ini seperti yang ngaji ternyata melihat film porno. Ya kadang-kadang orang ini salah, dikira yang di hati itu semuanya enggak ada hisabnya. Loh, iman itu letaknya di hati. Orang bisu pun bisa iman, orang tunarungu pun bisa iman, semuanya di hati, bukan di mulut dan bukan di anggota tubuh. Maka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum billah, itu memang hati itu yang ikhtiari, semuanya akan ada hisabnya. Cinta, benci, iman, itu semuanya sikap-sikap hati. Qanaah, sombong enggak sombong, semuanya adalah sifat hati yang tidak kita bisa melihatnya dari zahir. Saudara kita semuanya niat? Insyaallah. Nah, jangan sampai keliru di dalam memahami 3 kelompok amal tadi yang sering dibukukan oleh para ulama di buku-buku nasihatnya. Hati-hati. Amalan itu terbagi 3, a'malul qulub, a'malul jawarih, a'malul lisan. Semuanya ini ada urusannya. Jadi a'malul qulub tadi yang enggak ada urusan ketika awalnya saja, begitu sudah masuk semuanya ada urusan. Kira-kira begitu itu. Hati saya kok dongkol terus Pak dengan orang Islam yang itu, ya dilawan. Harus dilawan, ini kan sudah di bawah kontrol kita. Perasaan kita yang gitu itu di bawah kontrol kita, walaupun sebetulnya juga tidak di bawah kontrol kita. Sebenarnya kita ini diberi perasaan dan orang itu akan dihisab dengan perasaannya itu. Maka kalau orang sudah nggak punya perasaan alias edan, sudah nggak ada hisabnya. Mukallaf itu apa tuh ya, orang yang punya rasa bahwa dia ini punya otak, punya rasa dia ini waras. Gitu. Akhirnya dengan rasa itu kita merasa memiliki anak, memiliki istri, memiliki suami, memiliki sawah, memiliki barang. Akhirnya perasaan itulah yang masuk di dalam aturan-aturan agama, ya perasaan itu. Ya, aturan untuk para mukallaf itu sebetulnya ngatur perasaan yang ada pada orang waras yang ada di dunia manusia ataupun dunia jin itu. Bisa dipahami ya? Ini penting. Masih di hati kok, nggak apa-apa. Akhirnya hatinya isinya maksiat tok, perasaannya nggak dihisab loh. Ini kesalahpahaman yang fatal no. Maka walaupun dulu sudah pernah diterangkan, kita terangkan lagi biar orang itu nggak salah paham. Jangan sampai orang itu perasaannya taat, ini nggak ada hisabnya, masih di hati belum dikerjakan. Ya lihatlah. Kalau masuk di hati buruk itu kemudian langsung kita tendang, ya tidak ada hisabnya. Begitu buruk itu dimasuk di hati malah kita rawat, malah kita nikmati. Ya itulah namanya a'malul qulub az-za'ighah. Amalan-amalan hati yang nyeleweng. Wa may ya'mal su'an yujza bih, wa may ya'mal, dan barang siapa mengerjakan su'an, keburukan, yujza bihi, su'an ini keburukan apapun, kecil, besar, sengaja, enggak disengaja, yujza bihi, maka akan dibalas bihi dengannya. Ya, kalau enggak sengaja Pak, ya dibalas dengan ampunan. Ada balasannya lah, ada urusannya semuanya.
Tidak semua yang tidak disengaja itu, yang tidak disengaja enggak dosa, tapi belum tentu enggak ada hukumnya. Seperti kita berjalan tanpa sengaja, dengan sebab kita sepeda motornya orang rusak. Nggak usah, enggak dosa, ya enggak dosa, ada urusannya ya. Diobati sepeda motornya itu. Ada orang berburu di hutan, ada goyang-goyang dikira kijang, begitu dia panah ternyata manusia. Itu namanya syibhul amad, pembunuhan seperti sengaja. Dia nggak sengaja itu nggak dosa, tapi bukan berarti nggak ada hukumnya. Ora dosa kok lho. Ora dosa beda neh, kowe ngrusak beda neh. Faqalat, maka berkata Aisyah, Sayyidah Aisyah, ma sa'alani, belum pernah bertanya kepada aku ahadun seorang pun. Mungtu sa'alta, mulai mungtu sa'altu. Sejak aku pernah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda li kepada aku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga bertanya pada Nabi urusan ini, apa maksudnya kedua ayat? Kok semuanya dihisabnya begitu berat berarti? Oh, ini ada ujian-ujian dari Allah untuk menghapus macam-macam hisab yang begitu banyak tadi. Ya Aisyah, wahai Aisyah, hadhihi, ini firman ini yang kamu tanyakan. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tuhasikum billah wa may ya'mal su'ayza bih. Mubayatul abda, perjanjiannya Allah kepada hambanya. Bima, dengan perkara yusibuhu, yang Allah akan menimpakan kepada hambanya, minal humma, berupa sakit demam, wan nakbati, dan berupa kesusahan, wasyaukati, dan berupa kena duri. Di antara kena nakbah, kena ujian, bisa juga nakbah itu artinya sakit juga. Hatal bidha'ata, sehingga barang yadha'uha, yang dia meletakkannya fi kummihi, di lengan bajunya, fayafqiduha, kemudian dia kehilangan barang tersebut. Perasaannya barangnya diletakkan di lengan bajunya, kok gak ada, kemana? Fayafza'u laha, maka dia menjadi kaget atau menjadi susah laha karena kehilangan barang tadi. Fayajiduha, maka ternyata dia menemukan barang tadi. Fi dhimnihi, di antara ketiak dan badan dia. Ternyata di kempitan dia, di antara ketiak dan badan dia. Kita kan sering kadang-kadang nyari kunci, ternyata kuncinya kita letakkan di saku kita. Ternyata malah kita pegang, kita cari-cari, nggak ketemu-ketemu. Maka ini bagian dari ngurangi hisab. Ringkasnya begitu tuh, kaget-kaget, sakit-sakit, kemudian musibah-musibah, kemudian kena duri. Ini bagian dari ngurangi hisab yang begitu banyak tadi. Hatta innal mu'mina, sehingga sesungguhnya orang yang beriman, la yakhruju min dzunubihi, sungguh dia akan keluar dari dosa-dosa dia. Kama yakhruju dzahabul ahmaru, sebagaimana keluarnya al-dzahabul ahmaru, emas yang berwarna merah, emas murni. Emas kalau murni warnanya kuning kemerah-merahan. Minal kiri, dari tungku. Emas masih kotor, ada campur-campur tanah, campur-campur logam yang lain. Begitu dimasukkan api, akhirnya kerak-keraknya itu luntur menjadi murni. Lalu jika orang beriman kadang-kadang ada kotor sini, kotor situ, salah sini, salah situ. Salah dalam 3 amalan tadi, amalan hatinya salah, atau amalan lidahnya salah, amalan anggota tubuhnya salah. Maka dia dimasukkan dalam panasnya macam-macam ujian, akhirnya rontoklah kotoran-kotorannya. Kita ini tidak berharap sakit, tidak berharap kena musibah, tidak berharap kena duri. Tetapi kalau kita terkena itu semua, berhusnudzonlah, ini ngurangi hisab saya, ngurangi dosanya nakal saya, ngurangi dosa-dosa saya yang mungkin saya nggak ingat saking banyaknya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق جيوش للعداوة عزمرا وثم وأبهم ثم أمي عدوانا وارثهم يا ذا الجلال بحوسما نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة عزمرا وثم وأبكم ثم أمي عدوانا وارثهم يا ذا الجلال بحوسما نرد بك